Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba menyampaikan presentasi yang berjudul Towards New Normal Tourism in Trenggalek East Java Indonesia. Tapi mohon maaf sebelumnya karena memang terutama Bapak Kepala Dinas dan teman-teman lain yang baru bergabung di Network pada siang hari ini, biasanya kami dijadwalkan setiap Jumat siang dan beberapa Network kemarin dihadiri oleh perwakilan dari University of Twente di Belanda, sehingga kami kali ini juga sudah terlanjur menyiapkan materi dalam bahasa Inggris, tapi saya juga bersyukur hari ini bisa menyampaikan dalam bahasa Indonesia karena ternyata teman-teman di Belanda sekarang ini lagi dalam masa summer holiday ya, liburan musim panas. Nah, ini bedanya ini, kalau di sana kalau udah kena holiday udah nggak bisa diganggu-gugat nih. Jadi kali ini teman-teman dari Belanda tidak bisa ikut gabung bersama kita. Jadi itu judul kami, menuju pariwisata new normal di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kenapa kami pilih isu ini? Karena memang ini yang kami anggap relevan dengan pelaksanaan tugas kami sehari-hari di dinas, juga dengan kondisi saat ini di mana semua sektor harus dihadapkan pada tatanan kehidupan baru. Nah, untuk itu kami akan mencoba menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan persiapan hingga rencana kami dalam pengelolaan pariwisata menggunakan skema new normal. Ini profil saya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ilham di awal itu. Kali kita Nah, struktur dari presentasi saya yang pertama adalah overview dari pariwisata di Trenggalek, kemudian di dalamnya ada distribusi tempat-tempat wisata atau destinasi wisata, kemudian juga ada data pengunjung di setiap destinasi. Kemudian nanti kami akan juga bicara sedikit tentang kaitan antara pariwisata dan COVID-19. Bagaimana posisinya di Trenggalek, di Jawa Timur. Kemudian berikutnya nanti kami bicara apa yang telah kami laksanakan selama menuju konsep new normal tourism di Kabupaten Trenggalek, dan juga beberapa konsep yang kami sedang godok dan siapkan dalam rangka pengelolaan pariwisata new normal ke depan. Sebagai pendahuluan, kami sampaikan beberapa hal mendasar terkait dengan wilayah Trenggalek pada umumnya dan secara khusus pariwisata di Kabupaten Trenggalek. Bagi yang mungkin belum familiar ya dengan Trenggalek itu, apalagi ada yang mungkin belum pernah sama sekali ke Trenggalek. Di Trenggalek itu luas wilayahnya sekitar 126.140 hektar yang berada di sebelah pesisir selatan ya, berdampingan dengan Kabupaten Pacitan sebelah barat, sebelah timurnya ada Kabupaten Tulungagung, dan sebelah utaranya ada Kabupaten Ponorogo. Nah, ini kurang lebih jaraknya ada 185 km dari Surabaya. Kalau ditempuh melalui jalur tol, sekarang udah bisa 3 jam nih. Mungkin 2 tahun lalu sebelum ada tol butuh 5-6 jam lah lewat jalur biasa dari Surabaya. Nah, inilah yang kemudian membuat Trenggalek itu dalam tanda kutip agak jauh gitu ya, agak nyempil gitu. Jadi aksesibilitas memang dari 2-3 tahun yang lalu sebelum ada tol memang menjadi masalah buat kami. Tapi sekarang sudah banyak terbantu dengan adanya ruas tol Trans Jawa ini. Kemudian berikutnya kami di Trenggalek memiliki panjang garis pantai 96 km yang itu terdiri dari 3 kecamatan di wilayah pesisir selatan gitu ya. Dan wilayah Kabupaten Trenggalek itu sebenarnya dikuasai oleh bupati dan perhutani. Karena memang di kami itu ada 50% kawasan hutan milik yang dikelola perhutani. Jadi kalau misalnya bicara bupati itu ada bupati Trenggalek sama bupatinya perhutani di Trenggalek gitu, saking luasnya. Jadi ini memang harus saya tekankan karena ini kaitannya nanti dengan posisi dari bermacam-macam destinasi wisata alam yang notabene ada di wilayah kawasan hutan. Kemudian 2/3 dari wilayah kami itu berupa pegunungan, perbukitan. Nah, ini yang membedakan juga barangkali dengan daerah-daerah lain. Kenapa kemudian di beberapa lokasi aksesibilitas masih menjadi problem buat kami dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Kemudian dalam rangka pengelolaan pariwisata sebenarnya potensi itu banyak sekali, Bapak Ibu, di Kabupaten Trenggalek, baik terutama memang destinasi wisata alam ya. Jadi sebenarnya kalau dari data yang kami catat itu ada 49 destinasi
destinasi wisata alam, kemudian ada 7 destinasi wisata buatan yang sudah dikelola. Nah, dari 49 destinasi wisata alam itu sebenarnya ada beberapa kategori, dari mulai yang potensial, rintisan, kemudian sudah berkembang, maju dan seterusnya. Dari keseluruhan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Trenggalek, 5 destinasi utama dikelola oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan kita sampai sejauh ini berhasil mendatangkan kunjungan wisata 800 sampai 900 ribu secara average setiap tahunnya gitu. Mungkin itu sedikit gambaran tentang wilayah Trenggalek dan juga pariwisatanya. Nah, ini kalau kita melihat dari sebaran destinasi wisata ini seperti ini gitu. Jadi hampir di setiap kecamatan itu sebenarnya ada potensi wisata, tetapi memang banyak yang masih belum dikelola, terutama oleh kelompok-kelompok masyarakat. Karena memang kami tidak bisa saja mengelola semua potensi pariwisata itu sendiri, karena memang kami juga punya keterbatasan. Nah, kami juga tetap mendorong community based tourism di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek untuk bisa dikelola bersama-sama oleh masyarakat. Jadi dari data sebaran tempat wisata ini kita bisa lihat tingkat kunjungannya per bulan. Ini data yang kami ambil rata-rata dari tahun 2018 dan 2019. Tentu saja kami bicara pada saat sebelum ada COVID-19 ya, karena di COVID setelah ada diterapkan pembukaan kembali destinasi wisata, kami masih berusaha merekod perubahannya di beberapa waktu terakhir setelah destinasi wisata itu dibuka. Jadi yang kami beri tanda kuning ini adalah destinasi wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nah, kemudian tempat wisata atau destinasi wisata yang saya sajikan di sini sudah kami urutkan berdasarkan tingkat kunjungan per bulan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat bahwasannya tingkat urutan dari jumlah pengunjung terbanyak itu dari mulai Pantai Karanggokso sampai Gunung Sepikul seperti itu. Ini kami ambil rata-rata saja dari informasi yang ada di database kami dalam setiap bulan. Dari sisi pendapatan, kenapa ini kemudian saya tampilkan juga, ini juga untuk memberikan gambaran bahwasannya sebagian besar ini pengelolaan pariwisata di Trenggalek masih berbasis penjualan tiket dan parkir. Nanti saya akan bicara lebih jauh terkait dengan pada saat skema normal itu diberlakukan, bagaimana seharusnya sebuah pariwisata itu dipasarkan gitu. Nah, dari sisi jenis atraksi wisata bisa kita lihat juga masih didominasi oleh pantai, tempat wisata yang berupa pantai yang masih digemari oleh para wisatawan gitu. Karena memang pantai ini merupakan tempat wisata massal atau mass tourism yang paling umum digemari masyarakat kita. Kemudian selanjutnya, nah ini kita mulai melihat apa sih relevansinya tourism dan COVID. Ya, ini kami juga mengambil data-data dan informasi dari secara global dari internet itu, bahwasanya pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak akibat penyebaran COVID-19. Kenapa? Karena dari pariwisata inilah yang nanti bisa mengungkit sektor-sektor yang lain, sektor UMKM, kemudian sektor pertanian dari si produknya kemudian diolah dipasarkan di destinasi wisata, kemudian jasa, perhotelan, restoran dan seterusnya. Nah, kemudian pariwisata Trenggalek dalam hal ini juga berdampak signifikan nih, karena kami sejak pertengahan Maret ya sudah mulai menutup semua usaha yang terkait dengan pariwisata. Pada awalnya ya, tidak hanya destinasi tapi juga termasuk restoran, hotel, meskipun kemudian dalam perkembangannya hotel dibuka lebih dulu tapi dengan protokol yang ketat. Tapi di mengelola destinasi baru dibuka kembali 1 minggu yang lalu. Nah, ini kan bisa dilihat ilustrasinya bahwasanya kita misalkan dari adanya virus corona di China aja kita sudah kehilangan sekian triliun, lokasi kehilangan devisa karena tidak adanya kunjungan wisata yang masuk ke Indonesia gitu kan. Ini secara umum. Nah, kemudian kalau kita bicara dalam skop Provinsi Jawa Timur, memang semua sudah mengetahui saya kira bahwasanya Jawa Timur ini sekarang sudah menyalip DKI Jakarta yang menjadi
peringkat tertinggi dalam pencatatan kasus positif COVID-19 kan. Masih berada di resiko sedang ya, resiko rendah sampai sedang itu warna orange ini. Kalau sebenarnya di rata-rata ya mungkin kita masih ada di 5 kabupaten terendah lah di tingkat Jawa Timur, karena Jawa Timur itu yang perlu diketahui bersama bahwasanya hampir 70%-nya itu ada di Surabaya Raya penyebarannya. Jadi jumlah positif COVID-19 di Jawa Timur itu 70%-nya kumpul di kota Surabaya, kemudian di Sidoarjo sama Gresik gitu. Tetapi ketika waktu itu memang awalnya itu diberlakukan PSBB di Surabaya Raya, tetapi beberapa saat yang lalu sudah mulai wali kota Surabaya meminta untuk dibuka gitu, ya akhirnya ini kemudian ada penyebaran, peningkatan di beberapa wilayah yang berdekatan dengan Surabaya Raya, termasuk Trenggalek salah satunya. Nanti saya akan bicara terkait dengan kenapa saya menyampaikan seperti itu. Oke, kemudian ini data yang kami peroleh gitu per tanggal 15 Juli kemarin gitu. Jadi kalau dari sisi jumlah kasus positif untuk Jawa Timur ada di angka 17.370. Kemudian di Trenggalek sendiri mencatat baru ada 42 ya. 42 kasus konfirmasi positif COVID-19. Jadi berarti kasus positif COVID-19 di Trenggalek itu hanya berada di angka 0,24% jumlah seluruh kasus yang ada di Jawa Timur. Kemudian ini rincian dari kasus penyebaran COVID-19 di Trenggalek, ada 42 yang positif, ini per tanggal 15 Juli yang lalu, kemudian PDP ada 55, ODP ada 951, dan OTG-nya ada 413. Ini barangkali saya nggak tahu ya, kalau saya nggak terlalu update juga bagaimana perkembangan di Jakarta dan sekitarnya, kemudian Jawa Barat, atau mungkin tadi Pak Pram dari Pontianak seperti apa gitu. Ini gambaran di wilayah Kabupaten Trenggalek. Nah, ini sebaran per kecamatan. Jadi saat ini memang setiap kecamatan sudah hampir semua sudah terpapar gitu, kecuali satu kecamatan Bendungan ini. Meskipun demikian, kami juga mencatatkan jumlah pasien yang positif corona itu sembuh, karena dari 42 yang positif ini sudah ada 22 orang yang sembuh dan 22 orang yang diisolasi. Diisolasi itu artinya dalam kondisi yang sehat sebenarnya, tidak ada yang menunjukkan gejala sakit, tetapi dan memang kita sama sekali belum pernah, ya alhamdulillah belum ada yang tercatat meninggal dari pasien yang positif itu. Semua alhamdulillah sudah mengalami kesembuhan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tadi membicarakan sedikit menyinggung tentang data Trenggalek terkait dengan penyebaran COVID-19, kemudian posisinya di Jawa Timur, ya kami juga ingin menyampaikan skema new normal dalam bidang pariwisata. Nah, ada beberapa poin yang kami rasa relevan untuk memang diterapkan pada masa new normal ini dengan adanya penyebaran COVID. Yang pertama, kami memang berpikir, dan memang ini sesuai dengan arahan baik dari Kemenparekraf, kemudian juga dari WBC yang terkait dengan pengelolaan pariwisata secara global. Yang pertama ada on demand tourism. Jadi sekarang eranya reservasi itu harus dilakukan secara online, dihindari pembayaran tiket secara tunai atau transaksi yang lainnya secara tunai di lapangan, karena memang ditakutkan bisa menjadi media penyebaran COVID-19 yang cepat. Kemudian pemberlakuan checkpoint sebagai media untuk filter pendatang, terutama yang masuk dan keluar wilayah Trenggalek. Jadi perlu kami sampaikan, memang Pak Bupati kami, Bapak Muhammad Arifin, sampai saat ini sudah berulang kali menjadi narasumber terkait dengan penerapan pembatasan atau mungkin filter terhadap penyebaran atau antisipasi COVID-19 ini di Trenggalek. Salah satu yang paling awal dilakukan dulu contohnya adalah pembatasan jalur keluar masuk wilayah perbatasan ya. Jadi kita itu memberlakukan 3 jalur utama untuk masuk dan keluar Trenggalek, yang perbatasan dengan wilayah Pacitan,
yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Ponorogo dan Tulungagung. Selain itu, secara swadaya dan juga dengan didukung oleh Satgas Penanganan Covid Kabupaten Trenggalek itu ditutup jalur-jalur tikusnya itu, sampai ada yang pakai tumpukan batu dikasih bronjong, kemudian pakai kursi-kursi panjang dan seterusnya. Ini dari awal sudah dikebut juga oleh pemerintah pusat yang dianggap sebagai sebuah keseriusan dalam rangka antisipasi penyebaran COVID. Kemudian yang perlu dilakukan lagi adalah semua sudah paham juga, saya kira ada pembatasan pengunjung 50%. Sebenarnya kalau saya pribadi sih angka ini angka umum ya, karena tidak hanya di destinasi wisata tapi juga di pasar, di restoran, di mall dan seterusnya menggunakan angka ini. Saya juga tidak tahu apakah angka ini sudah tepat, kemudian dihitung dari berdasarkan apa dan seterusnya. Nah, kemudian kami juga harus menerapkan protokol COVID-19 yang ketat, baik untuk pengelola maupun untuk pengunjung juga. Nah, selain itu, ini terkait dengan pengelolaan destinasi ya. Barangkali pada kesempatan ini saya tidak bicara di luar destinasi, karena sebenarnya ada komponen jasa yang lain, maksudnya kayak restoran, hotel yang juga memiliki protokol masing-masing gitu. Nah, kemudian yang berikutnya kami mulai secara bertahap mengkampanyekan perubahan paradigma pariwisata yang semula itu dikelola dalam konsep mass tourism itu menjadi special interest konsep. Jadi kami harus mulai mengenalkan ini sebagai dan mendorong berkembangnya wisata minat khusus ini, karena kami pikir wisata minat khusus dengan segmen yang lebih terbatas bisa lebih aman gitu, bisa lebih manageable, bisa lebih controllable, jadi lebih bisa dikendalikan dan seterusnya. Dari sisi kunjungan wisata bisa melibatkan banyak pihak juga yang bermain gitu. Jadi dengan pengunjung yang sudah lebih sedikit, tapi dampaknya tetap bisa dirasakan oleh banyak pihak, semua pelaku jasa wisata gitu. Kemudian yang berikutnya adalah eksklusif tourism package. Jadi kita sebenarnya pengen mendorong pengelola destinasi itu untuk juga punya paket-paket andalan. Jadi sudah tidak, basisnya itu sudah tidak tiket lagi, tapi harus punya paket yang memang menjadi andalan dan memiliki nilai diferensiasi dari destinasi yang lain. Sehingga karena sadar bicara potensi, mungkin kami masih kalah lah dengan dari sisi aksesibilitas, sarpras, fasilitas umum dan seterusnya. Kami mungkin pasti jauh kalah dengan Jogja, dengan Bali, dengan kabupaten-kabupaten yang barangkali secara geografis lebih diuntungkan gitu, lebih strategis lokasinya. Makanya kami ingin mencoba mendorong pengelola destinasi untuk merancang konsep-konsep paket wisata yang eksklusif. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, on demand tourism, saat ini kami sudah punya website ya di visit.trenggalek.co.id, tapi memang ini masih sifatnya berupa media informasi saja, lebih banyak media informasi. Tetapi dengan adanya tuntutan on demand tourism ini, kami saat ini juga sedang mencoba membangun atau merancang konsep all in application yang sudah bisa dipakai semuanya gitu, dari mulai mencari informasi, kemudian pesan sampai pembayaran gitu. Seperti halnya Traveloka atau yang lain. Jadi ini yang kami sedang rancang saat ini. Kemudian terkait dengan checkpoint filter, nah ini yang kami sebutkan tadi di depan, bahwasanya dari seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek ini jalur utamanya, jalan nasional. Saat ini kami masih memberlakukan pengecekan di checkpoint ini. Jadi apa yang dicek suhu ya seperti yang lain. Jadi kita melakukan pengecekan suhu bagi semua pengguna jalan dan sampai melakukan rapid test gitu. Kita melakukan rapid test di lokasi. Dan Trenggalek mungkin saya belum tahu informasi di kabupaten lain ya yang update-nya seperti apa. Tapi menurut banyak informasi dari tamu-tamu yang sudah datang ke Trenggalek itu memang dari misalkan kita bepergian dari Surabaya ke Trenggalek, ya hanya di Trenggalek lah checkpoint ini dilaksanakan. Kemudian kita juga mencatat setiap identitas pengunjung, terutama yang berasal dari wilayah-wilayah zona merah maupun zona hitam, dari Surabaya, Malang, dan seterusnya. Kita melaporkan secara berkala. Nah ini
data update dari setiap checkpoint. Jadi ada 3 checkpoint tadi, tapi ini salah satu checkpoint yang melaporkan datanya. Jadi misalkan pada hari itu juga ada berapa ODR, ada berapa ODP, PDP dan seterusnya. Kemudian nilai kumulatifnya bisa berapa, daerah asalnya ini juga sudah bisa ditampilkan di website COVID-19 Trenggalek. Nah, yang berikutnya tadi kami bicara mengenai pembatasan pengunjung 50%. Sebenarnya idealnya secara teoritis di bidang pariwisataan memang kita harus bicara daya dukung daya tampung apabila mau membatasi kuota pengunjung ya. Tetapi memang permasalahannya masyarakat kita itu tidak preferensinya itu tidak hanya berdasarkan, tidak bisa kalau kemudian kita atur hanya berdasarkan luas wilayah saja, karena kenyataannya di kami wilayah destinasi yang wilayahnya sempit justru malah membludak kunjungannya, sedangkan destinasi yang luas itu kunjungannya justru sedikit. Nah, ini masalah preferensi dan selera saja terhadap sebuah destinasi. Makanya kami di sini mencoba menggabungkan antara pembatasan dari berdasarkan daya tampung fisik dilihat juga dengan pembatasan berdasarkan tingkat kunjungan baik harian maupun kunjungan di weekend ya, karena selisihnya juga cukup banyak kalau misalkan dibandingkan yang harian dengan yang Sabtu Minggu, karena kunjungan terbanyak itu biasanya di hari Sabtu Minggunya ini. Nah, kami dari kombinasi dari dua dasar ini yang kemudian kita sebarkan ke destinasi terutama yang kami kelola di Dinas Pariwisata untuk kemudian diterapkan di lapangan. Nah, ini juga masih bisa didiskusikan lebih lanjut karena memang di lapangan itu kenyataannya agak susah juga gitu menentukan atau membatasi dengan strict 50%-nya ini. Makanya kami di lapangan tugas kami sampaikan bahwasanya dilihat kondisi di lapangan. Jadi sifatnya lebih situasional. Selama petugas itu masih bisa mengontrol atau mengendalikan jumlah pengunjung, kemudian tidak berkerumun dan dari sisi aktivitas itu sudah cukup nyaman, jaga jaraknya gitu. Nah, makanya itu masih bisa dilakukan. Nah, apa sih sebenarnya keuntungan dari pembatasan pengunjung? Kalau saya sih berpikir ini malah selama pandemi ini saya melihat keuntungan di tempat wisata kami ini alam ini mengalami penyembuhan gitu. Ada mereka mengalami istilahnya itu perbaikan lah dari sisi tanamannya, dari sisi biofisik yang lain. Jadi ada healing nature di sini. Kemudian ini juga sebenarnya mengurangi tekanan juga gitu, tempat-tempat tertentu yang memang selama ini sudah over capacity gitu. Nah, ini makanya ini kaitannya dengan daya dukung. Jadi dengan adanya COVID itu di sisi positifnya juga seperti itu yang kami rasakan. Jadi tempat wisata kami jadi lebih bersih, lebih nyaman, lebih hijau dan seterusnya. Nah, ini kami juga selama persiapan menuju new normal ini kami melakukan sosialisasi untuk protokol-protokol COVID yang kemudian kami sebarluaskan dalam bentuk piagam, kemudian dalam bentuk imbauan yang bentuk audio maupun video dan seterusnya. Nah, tidak hanya untuk protokol di atraksi wisata, kami juga termasuk membuat sebuah alur protokol untuk pekerja sektor pariwisata, kemudian juga ada untuk jasa usaha wisata yang ada di destinasi, misalkan pedagang, juga yang lain. Nah, dalam rangka persiapan menuju normal ini, kebetulan memang kami kemarin pihak Kemendagri itu melaksanakan lomba inovasi video penerapan new normal tingkat nasional yang sebenarnya itu untuk memberikan insentif kepada daerah, karena kemarin tempat semua anggaran itu dikembalikan ke pusat, itu mau dikembalikan lagi itu karena jumlahnya juga sudah dikurangi dengan untuk penanganan COVID, akhirnya diselenggarakanlah lomba inovasi dalam bentuk video ini yang isinya semua terkait dengan SOP penerapan new normal. Ada 7 kategori yang dilombakan kemarin, dari mulai pasar tradisional, kemudian juga ada pasar modern, ada perhubungan, kemudian pelayanan tepat satu pintu, restoran, rumah makan, dan juga destinasi wisata. Yang alhamdulillah Trenggalek sudah berhasil kemarin meraih 4 kategori sekaligus itu. Jadi kami itu ya alhamdulillah kemarin dapat sebagai juara umum lah, karena ada 3 kategori yang kami menangkan di juara 1, dan yaitu
pelayanan terpadu 1 pintu, kemudian untuk hotel kategori rumah makan, dan sedangkan yang untuk kategori destinasi wisata kami meraih juara ketiga tingkat nasional. Nah, barangkali mohon izin Mbak Ilham, Pak Tanto, apakah ini bisa kami putar gitu sebagai, ini cuma 1,5 menit kok, ini salah satu video yang kami, ya ini untuk memberikan gambaran seperti apa sih yang menang kemarin gitu. Bentar, nggak bisa ya? Oke, seperti itu yang video yang kami kemarin ikut lombakan di tingkat nasional. Kita juga kaget gitu ketika mendapatkan informasi bahwa itu Trenggalek mendapatkan juara di beberapa kategori. Nanti kita bisa diskusikan lah, karena terus terang dengan video ini tuh banyak yang komplain kami itu, mas gitu aja kok menang gitu. Tapi ya nggak tahu lah, ini juga penilaian langsung dari Kemendagri. Oke, kami lanjutkan. Kemudian terkait dengan secara spesifik konsep wisata minat khusus yang saya sampaikan di awal, sebenarnya di Trenggalek kami memang merencanakan konsep ini untuk bisa diterapkan secara tahap gitu, karena sekarang ini dikenal kami punya 50% kawasan hutan di mana destinasi wisata alam juga ada di sana, sehingga kami perlu mempropagandakan atau mengapanyakan konsep healing nature atau forest, di mana hutan itu bisa menjadi bagian dari penyembuhan gitu. Kemudian juga ada kegiatan yang berupa fishing camp, karena sekarang ini kan banyak komunitas-komunitas memancing yang mungkin bisa kami konsep sebagai sebuah paket wisata. Kemudian ada village live in. Jadi di kami sebenarnya banyak potensi desa wisata yang saat ini juga sedang didorong oleh Kementerian Desa, bahwa pengelolaan pariwisata itu diinginkan melibatkan penuh dari pengelolaan berbasis desa gitu. Kemudian ada underwater experience, Mas Tanto barangkali ini kami juga sedang mengeksplorasi nih potensi-potensi terumbu karang yang ada di Trenggalek. Barangkali dunia diver gitu mungkin belum terlalu kenal dengan potensi yang ada di Trenggalek, tapi kami punya sebenarnya. Cuman saat ini masih dalam proses eksplorasi, mudah-mudahan segera bisa diekspos dan dikonservasi bersama. Kemudian ada pendidikan lingkungan. Kami melihat kondisi alam yang ada di kami juga melihat itu sebagai sebuah potensi yang bisa dikerjasamakan dengan sekolah-sekolah untuk melaksanakan pendidikan lingkungan, karena memang selama ini mereka mungkin belajar sendiri-sendiri ya, tapi belum kemudian dipaketkan dalam sebuah paket wisata yang komplit gitu. Kemudian ada adventure activities di Trenggalek, karena
untuk sport Trenggalek sangat cocok untuk olahraga yang sifatnya itu adventure ya, dari mulai downhill, kemudian adventure 4x4, motor trail dan seterusnya. Itu banyak sekali tempatnya. Kemudian kami juga komunitas sepeda saat ini sedang senang-senangnya bikin bike park, karena kan sepeda ini sekarang kan juga lagi booming gitu. Nah ini yang kami tangkap, kemudian barangkali nanti bisa kami jual juga sebagai salah satu untuk aktivitas wisata. Dan ada kemarin virtual tour kemarin Mbak Ilham, Mas Tanto juga sempat menyinggung. Memang kami sebenarnya sebelumnya sudah punya gambaran sih bahwa ini nih alternatif wisata di masa pandemi. Meskipun kita nggak pengen terus pandemi terus sehingga wisatanya hanya virtual, kan nggak enak. Tapi minimal ini bisa jadi salah satu alternatif. Yang terakhir nomadic tourism. Kenapa kami harus highlight di sini gitu? Mungkin ini sebagai gambaran buat Bapak Ibu bahwasanya kami punya potensi nomadic tourism yang cukup menarik juga gitu. Kalau glamping site kita punya beberapa lokasi lah yang memang cocok untuk glamping site. Kemudian ada perencanaan yang tahun depan mudah-mudahan sudah bisa dieksekusi, antara lain jungle camp. Nah, ini di pesisir selatan juga. Ini konsepnya ya camp di tengah hutan tapi yang eksklusif gitu. Kemudian ada mangrove eco resort, itu yang sebenarnya dibawa kemarin oleh Pak Bupati. Ini jungle camp dan mangrove resort ini yang kemudian kemarin dirintis kerjasamanya dengan investor. Jadi untuk pengelolaan operasionalnya dikelola oleh investor, tapi juga tetap melibatkan masyarakat setempat untuk tenaga kerjanya. Kemudian ada Kars House Gua Lowo. Kami itu punya potensi gua terbesar dan terpanjang di Asia Tenggara ya waktu itu. Tapi mungkin sekarang ada update data yang lebih baru gitu, yang sebenarnya menarik kalau itu juga bisa digunakan sebagai satu tempat wisata yang menawarkan istilahnya itu sebuah penginapan yang menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Makanya ini kami konsepkan Kars House di Gua Lowo. Kemudian ada Pak Bupati itu mendorong kami itu berpikir terkait dengan nomadic tourism itu ya seperti ini contohnya. Ini memang belum terrealisasi, barangkali nanti ada yang tertarik gitu untuk bisa mewujudkan. Misalkan kita ada wisata menggunakan karavan, kemudian menggunakan bus hotel dan seterusnya. Nah ini beberapa contoh saja sebetulnya yang kami rancang. Misalkan ada yang namanya Praga Trenggalek Beach Gathering. Kenapa kami memilih istilah ini? Karena memang sekarang ini kan zamannya ya sebelum COVID ya, sekali lagi sebelum COVID kan banyak sekali event-event yang berbau gathering. Semuanya itu gathering. Dari mulai family gathering, kemudian kantor gathering, komunitas sepeda motor yang hampir setiap minggu itu selalu mengisi. Nah yang ini kami belum jual sebagai sebuah paket, jadi masih sendiri-sendiri gitu. Mereka menyediakan acaranya sendiri, hanya membeli kartis di kami. Nah ini kami tangkap supaya kami juga menyediakan paket itu, sehingga pengunjung itu datang cuma bawa orang saja gitu kan. Yang lain sudah kami set up di lokasi gitu kan, sehingga kami tetap bisa mengajak serta semua pelaku usaha yang ada di sana. Kemudian yang itu tadi tentang Gua Lowo, kami memang belum pernah menjual Gua Lowo sebagai wisata minat khusus ya. Makanya ini sebenarnya kan ada banyak hal yang bisa dipelajari di sebuah gua gitu. Setiap sebuah gua itu kan dari mulai kegiatan belajar guanya sendiri, kemudian edukasi batuan, kemudian lanskapnya juga itu menarik itu. Di Makassar ini hari-hari terakhir ini malah yang justru rame itu jelajah landscape-nya, karena apa? Makassar itu punya rintangan tower cars yang membujur dari mulai Kabupaten Maros sampai ke Kabupaten Pangkep ini, yang kemudian sangat stunning lah. Jadi sangat menakjubkan kalau misalkan ini dilajah, tidak hanya di dalam tujuannya saja. Ternyata ini juga menyimpan keindahan yang luar biasa. Nah ini yang kami kemudian perlu merasa untuk bisa membuat paket wisata khusus
adventure dan education terutama di wilayah khas yang kami miliki. Kemudian ada yang dijual dengan menggunakan label fishing camp and adventure, karena memang banyak sekali yang bisa dilakukan di sana, dari mulai fishing camp, kemudian trail run yang sekarang ini lagi booming, itu yang pengen kami tangkap. Kemudian yang terkait dengan village education, kami punya salah satu beberapa desa sebenarnya yang potensinya itu cukup banyak untuk bisa dijual dengan segmen barangkali yang lebih continue, misalkan anak sekolah, atau segmen yang lebih eksklusif, misalkan orang-orang atau pengunjung yang berasal dari kota yang memang pengen menikmati suasana pedesaan. Kami punya banyak referensi dan banyak potensi di Kabupaten Trenggalek ini. Itu yang kami miliki dari sisi perencanaan pengembangan wisata berbasis new normal gitu. Nah, sekarang kami mau cerita sedikit, meskipun tadi juga sudah disinggung, sebenarnya itu yang kami sampaikan kemarin, bahwa kami pada kesempatan ini sebenarnya tidak terlalu banyak punya waktu untuk persiapan ya, karena memang hampir 2 bulan ini kami disibukkan dengan persiapan new normal, mulai dari penyiapan SOP-nya, kemudian membuat media informasi termasuk video tadi, kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian memverifikasi di lapangan, memberikan rekomendasi sampai di launching oleh Pak Bupati dan Forkopimda pada tanggal 10 Juli kemarin gitu. Tetapi tentu saja tetap dengan batasan, karena kita bicara era new normal. Meskipun sudah dibuka secara resmi gitu, secara seremonial oleh Pak Bupati dan Forkopimda, tapi ada beberapa hal yang memang harus diinformasikan ke masyarakat sehingga mereka lebih antisipasi untuk Trenggalek. Terutama masalah pembatasan pengunjung. Jadi mulai dibuka kemarin sampai tanggal 31 Agustus itu Pak Bupati hanya mengizinkan wisatawan lokal saja lingkup kabupaten yang berkunjung di tempat-tempat wisata kami. Harapannya apa? Sambil menunggu progres menurunnya kurva penyebaran COVID di tempat lain. Kalau sudah menurun nanti baru dibuka lagi buat yang lain. Dan kemudian membatasi pengunjung, kemudian memperhatikan suhu badan, menyiapkan peralatan yang sesuai dengan standar protokol COVID, dan memang semua operator di destinasi wisata maupun pengunjung memang harus mengikuti secara tertib protokol kesehatan COVID-19. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Jadi saya sangat berharap bisa ada diskusi dari forum kita pada siang hari ini, ada banyak masukan dari teman-teman semua, karena memang saya berharapnya, karena Nettalk ini berisi orang-orang yang dengan background spasial gitu, saya sebenarnya pengen banyak masukan juga terkait bagaimana spasial ini bisa kami integrasikan dengan perencanaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Trenggalek. Mungkin itu Pak Ilham dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya Pak Tony atas paparannya yang sangat terstruktur dan sangat seru ya. Kali ini sebenarnya setelah lihat paparan itu, lihat foto-foto, ini kayak membangkitkan kembali semangat untuk jalan-jalan nih sebenarnya. Setelah sekian lama kita udah mengkarantina diri, membatasi diri, melakukan mobilisasi untuk merencanakan liburan kita mendatang seperti apa. Tentunya tetap dengan kewaspadaan dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 di daerah wisata. Oke, berikutnya kita masuk ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang have burning question atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, baik itu comments, concern ataupun pertanyaan. Kami silakan. Bapak Ibu dapat melakukan mengajukan pertanyaan dengan mengetik di chat room ataupun raise hand. Nanti kami akan coba untuk persilakan siapa yang bisa mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Ilham, mohon izin Mas Tanto dan teman-teman yang lain, karena di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir Bapak Kepala Dinas Pariwisata juga Trenggalek. Saya nanti kalau misalnya saya tidak bisa jawab, saya minta bantuan Pak Tadi juga bisa membantu menjawab tanya atau masukan. Atau barangkali ada yang mau siap.
Mohon maaf, Bapak Kadis, mungkin yang terhormat Bapak Kadis Dr. Andes Sunyoto untuk bisa menyampaikan sepatah kata ataupun tambahan atas paparan yang sudah diberikan oleh Mas Tony Widianto tadi. Pada Bapak, kami silakan Bapak dengan hormat. Mungkin bisa di-unmute Bapak ininya, mic-nya. Bapak, mic-nya di-mute. Terima kasih. Bagaimana? Halo? Ya, silakan Pak. Ya, Terima kasih. Bapak, silakan. Dalam hal ini kami tidak akan menambah apapun juga. Yang jelas sosok pariwisata Trenggalek tadi sudah dipaparkan dengan apik sekali oleh teman kami, oleh rekan kerja kami, salah satu dari pejabat muda yang sangat potensial di Dinas Pariwisata Kabupaten Trenggalek, Mas Tony. Meskipun nampaknya beliau itu baru saja berada di Dinas Pariwisata, nampaknya sudah menguasai keseluruhannya. Dan ini luar biasa. Terkait dengan ini saya merasa bangga sangat sekali. Yang jelas, monggo nanti langsung saja kepada Pak Tony apa yang akan ditanyakan atau mungkin disampaikan. Mudah-mudahan menambahkan ide-ide kreatif beliau, ide-ide inovatif beliau, sehingga nanti Trenggalek bisa luar biasa terkait dengan pariwisatanya. Saya kira itu sementara. Monggo dilanjut saja Mbak Ilham. Mungkin nanti ada banyak masukan. Ya, makasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas tambahannya dan juga patah dua patah kata untuk menyemangati Mas Tony ini ya untuk tetap produktif bekerja. Ya, kepada Bapak dan yang lainnya yang mungkin ada pertanyaan, comments, concern ataupun usulan yang ingin disampaikan untuk kemajuan pariwisata Trenggalek. Silakan Bapak Ibu. Itu Mas Irawan. Kita sudah ada satu orang yang raise hand, Mas Irawan. Ya, Mas Irawan. Ya, terima kasih. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Mbak Ilham dan Pak Kepala Dinas yang kami hormati. Ya, saya Irawan, Pak. Saya dari KLHK. Ini menarik karena potensi pariwisata di Jawa Timur ini sangat gencar kita dukung. Karena di Jawa Timur, terutama di daerah Bayuwangi yang banyak sekarang yang punya, karena ada Alas Purwo dan Meru Betiri di situ, ada Kawah Ijen yang di sana. Nah sekarang ini ada potensi yang baru di daerah selatan, di daerah Trenggalek ya, yang tadi dipaparkan oleh Mas Tony. Yang pertama saya tanyakan Mas Tony, berapa besar PID kita dari pariwisata? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah terbangun model model kerjasama antara atau linkage antara titik-titik banyak orang hal yang kan saya juga seperti itu. Masalah pertama setelah COVID ini mereda adalah jalan-jalan, dan terus terang setelah hampir 4 bulan kita tidak kemana di kantor doang gitu kan, ke kantor rumah tidak berani kemana-mana. Hal yang pertama kita lakukan adalah mencari tempat-tempat di mana kita bisa melepaskan adalah sudah ada tidak model yang kita kembangkan di Trenggalek yang menggabungkan antara potensi-potensi wisata kita yang di sana Trenggalek dengan yang sudah berkembang di daerah Jawa Timur. Karena ini akan menarik. Saya bukan orang tata ruang, cuma sebagai orang penikmat wisata dan sangat sering jalan, Pak. Kami sangat berharap bahwa kalau satu kali jalan ke sana ke Jawa Timur, satu kali jalan sana banyak yang kita lihat. Yang setelah yang satu berhenti lagi kan habis duitnya, Pak. Jadi kalau ada satu kali kita dapat ke sana, dapat gunung, bisa naik ke gunung, bisa main ke laut, di dekat Trenggalek bisa menyelam, saja penyelam, itu menjadi lebih menarik. Jadi tidak parsial kita punya perencanaan pariwisata. Itu barangkali saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Tony berikan komen jawaban dari Mas. Ya.
Ya, terima kasih Mbak Ilham waktunya. Mohon izin Pak Kadin untuk memberikan informasi terkait dengan yang ditanyakan sama Pak Irawan. Pak Irawan ini saya sebenarnya juga sudah ini ya tahu banyak tentang Pak Irawan karena kan artinya emang di KLHK, Dirjen KSDHE dulu. Sekarang saya nggak kurang tahu ya. Tapi terkait dengan yang disampaikan Pak Irawan tadi, yang pertama terkait dengan PAD. Kalau nggak salah ya, saya angka totalnya saya lupa, tapi kita masih di angka sekitar 8 sampai 9 M per tahun Pak nggih rata-rata nggih. Nah, 8 sampai 9 M per tahun dari sektor pariwisata. Kemudian terkait dengan mekanisme kerjasama. Sebenarnya kami dari sisi perencanaan pembangunan pariwisata kita punya master plan yang dalam bentuk dokumen Pitparda ya, rencana induk pembangunan pariwisata daerah, yang di situ juga menyoal terkait dengan mekanisme kerjasama yang bisa dilakukan dengan pihak yang lain. Seperti yang tadi saya presentasikan Pak Irawan, kami itu ada 50% kawasan hutan di wilayah Trenggalek, di mana potensi wisata alam kami itu hampir semua ada di kawasan hutan. Nah, dalam rangka pembangunan pariwisata di kawasan hutan, tentu saja kami juga melaksanakan mekanisme kerjasama dengan petani. Tapi ada juga sebagian yang memang sudah kami alih statuskan menggunakan mekanisme tukar menukar kawasan hutan memang karena memang kebetulan di wilayah Kabupaten Trenggalek itu wilayah pesisirnya pun juga masuk kawasan hutan. Saya nggak tahu ya ini ceritanya, mungkin ini juga bisa dijelaskan oleh Pak Irawan. Di Trenggalek itu banyak wilayah-wilayah kawasan hutan yang posisinya itu kayak apa ya, memanjang hanya di bagian pinggirnya saja, sementara di belakangnya juga bukan kawasan hutan atau APL gitu. Nah, makanya kami sekarang kalau MOU besarnya kita sudah ada sebenarnya, tapi tahun ini kami juga akan memperbarui nota kesepakatan pengembangan pariwisata terpadu dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pariwisata dengan terutama dengan perhutani, karena memang di sini tidak ada kawasan konservasi ya. Kita tidak punya kawasan konservasi di Kabupaten Trenggalek, tetapi baru saja kemarin satu tempat juga dikukuhkan ditetapkan Gubernur Jawa Timur sebagai KEE, kawasan ekosistem esensial di kami, yaitu pusat atau Pantai Kili-Kili namanya, itu sebagai pusat penangkaran penyu di sana. Nah, kayaknya ini dari KLHK sendiri tertarik nih untuk mengembangkan potensi pengembangan KEE di tempat lain. Barangkali ada yang nyasar ke mangrove juga, ada yang mungkin ke wilayah atau yang lain lah, saya juga belum tahu arahnya kemana. Tapi yang jelas kami selama ini paling banyak itu ya kerjasamanya dengan teman-teman perhutani dari sisi pengembangan pariwisata. Seperti itu Mas Pawan informasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Sorry. Kami juga masih membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang lain apabila ingin menyampaikan pertanyaan atau komentar ataupun masukan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek. Mangga Bapak Ibu. Monggo. Oh ya, karena saya di Bandung saya biasa ngomongnya mangga gitu. Kalau ini konteksnya Jawa Timur jadi harus bilang monggo gitu. Silakan Bapak Ibu. Pak Tanto. Pak Ya, silakan Pak Hartanto. Suhu kami semua ini, silakan Pak. Terima kasih Bu Ilham. Pak Tony tadi menarik sekali ya. Saya kebetulan nih penikmat pariwisata juga sama dengan saya Mas Wawan Pak. Yang saya lihat tadi, saya lebih concern ke slide tadi yang ada rencana mungkin ya, tapi yang ada mangrove-nya tadi. Ekowisata tapi yang mangrove tadi ya, itu menarik. Maksud saya, pertanyaan pertama, apakah itu sudah ada atau hanya baru rencana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau memang, nah ya betul, mangrove eco resort ya. Kalau memang itu sudah ada atau sedang dibangun, mungkin itu menarik sekali. Dan saya sih kemungkinan mohon ke Pak Kadin untuk bisa mengisi acara kami bulan September nanti. Karena
Kami akan membuat satu acara yang sifatnya nasional dan yang topiknya lebih ke mangrove gitu. Ya mungkin itu dulu Bu Ilham. Ya, terima kasih banyak Mas Tanto. Wah, ini benar nih, tercapai nih tujuan kita ya, menyelenggarakan acara ini untuk menjalin silaturahmi, juga untuk membuka kesempatan untuk further network or further collaboration. Monggo Pak Kadin, Bapak Dr. Andi Sunyoto, Pak Hartanto Sanjaya, memohon kesediaan Bapak ini untuk menjadi salah satu narasumber di acara beliau. Monggo Pak, tanggapannya Pak. Mohon maaf, mic-nya sepertinya masih mute, Pak. Iya, oke. Ini luar biasa pertanyaannya dari Mas Hartanto Sanjaya. Saya sampai bingung ini mau menjawab apa. Terkait dengan kegiatan wisata mangrove yang sudah, itu sebetulnya sampai hari ini masih konsep. Jadi konsep ini insya Allah kemarin sudah ada investor dari Jakarta yang akan datang ke Trenggalek, dan ini masih dalam proses istilahnya PKS dari lahan tersebut dengan perhutani. Jadi seperti itu. Jadi untuk September barangkali bisa ditunda tahun depan barangkali itu kapan begitu Mas Hartanto. Iya, yang jelas kami mengundang untuk teman-teman semuanya kalau berkenan untuk tidak Trenggalek, luar biasa, kami akan sangat senang sekali. Wilham tadi juga begitu, katanya juga berkenan untuk ke Trenggalek. Monggo, saya tunggu. Saya kira itu sementara. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin saya boleh nambahkan, Mbak Ilham. Monggo, Pak Tani, iya. Sebenarnya terkait dengan yang disampaikan Mas Tanto tadi, ini kalau yang slide yang tadi Mas, yang mangrove eco resort itu sebenarnya masih dalam perencanaan ya. Artinya master plan-nya sudah ada, DED-nya sudah ada di kami. Kemudian untuk pembiayaannya, Pak Bupati ini sedang getol-getolnya menggandeng dari investor dengan konsep crowdfunding gitu. Jadi kita tawarkan seperti halnya orang yang istilahnya itu nanam saham kemudian dibangun bersama-sama. Tentu saja tanpa harus meninggalkan inisiasi dari masyarakat yang sudah ada di sana. Jadi yang sering di pantai dari sentra mangrove kan. Jadi di situ yang sampaikan ada kita kurang lebih sekitar kawasan mangrove di sana. Ini sudah kelola secara mandiri oleh masyarakat dalam bentuk Kopmaswas, kelompok Kopmaswas pengawas. Nah, yang itu sebenarnya inisiasinya dari Dinas Perikanan, karena mereka itu sekarang kan kepiting soka ya. Kepiting soka. Jadi itu satu sentra yang memang sengaja dulu dibangun oleh Dinas Perikanan melalui dana DAK untuk memberdayakan masyarakat sekitar pantai mangrove itu. Tapi dengan adanya Kopmaswas di sana, ada budidaya kepiting soka, sekarang itu justru berkembangnya malah lebih ke arah pariwisata yang eco juga gitu kan. Jadi mereka di sana ada atraksi pengenalan mangrove, pelatihan budidaya kepiting soka, bahkan Fakultas Kehutanan UGM itu sudah beberapa kali menggunakan mangrove-nya di Trenggalek itu sebagai tempat untuk kuliah lapangan. Kebetulan saya kan 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ada teman yang dosen di UGM itu kontak saya untuk kemudian menyampaikan informasi terkait keberadaan mangrove ini. Jadi saya pikir ini sudah berjalan Mas Tanto, tinggal nanti kalaupun ada rencana untuk pembangunan eco resort itu nanti ke dalam Mas. Arahnya lebih ke dalam, yang di luar itu tetap dikelola masyarakat. Arahnya Pak Bupati seperti itu. Oke. Jadi dari sisi pemanfaatan kawasan sudah berjalan sebetulnya ya, cuman untuk yang lebih jauh lagi memang masih dalam konsep ya. Iya. Oke, terima kasih. Tapi ini masukan baik sekali karena memang yang akan saya lakukan itu lebih kepada pengenalan mangrove terhadap masyarakat luas, karena memang mangrove itu satu hal yang penting, tapi kita masih kurang perhatian gitu ya dengan mangrove itu sendiri. Artinya dari sisi masyarakat umum kita masih hanya tahu mangrove itu hanya tumbuhan di pantai aja, tapi kurang memahami bahwa sebetulnya banyak sekali fungsi mangrove yang bisa kita tingkatkan. Salah satunya tadi untuk bisa mengurangi gelombang tsunami kalau terjadi apalagi di pantai selatan. Oke, terima kasih Mas Tony.
Terima kasih Mas Tanto dan Mas Tony atas responsnya tadi. Sekarang saya sudah melihat ada yang sudah raise hand. Ini Pak Nawasuwedi, putra asli daerah Trenggalek juga ini. Monggo Pak, silakan Pak. Ya. Terima kasih Mbak Ilham. Saya memang orang Trenggalek, Pak. Keluarga Trenggalek saya. Kedengaran nggak ya? Kedengaran. Silakan Pak. Monggo silakan Bapak. Monggo Pak, monggo. Minggir dulu di mobil ya. Sengaja saya masuk ini ketika dapat info dari teman, karena saya peduli terhadap wilayah saya. Dan ini bicara pariwisata, saya tadi dengar dari Mas Tony cukup menarik juga terkait dengan policy dari Pak Bupati bahwa turisme dibuka tapi untuk lokal. Ini saya setuju karena di Trenggalek kan masih sekitar 30-40 itu ODP sama yang kena. Ini kalau dibuka untuk yang lain-lain, khawatir saya ini malah semakin kita dapat tidak seberapa dari pariwisata, misalnya sekitar 9M tadi. Tapi untuk proses penyembuhan dan proses ini malah bisa lebih nanti khawatirnya. Tapi kalau untuk lokal, kita sendiri biasanya yang sudah lama lockdown itu juga pengen wisata, tapi kalau kita tahu bahwa yang wisata itu aman semua, orang lokal semua, mungkin masih enak. Kehidupan masyarakat sekitar wisata masih jalan. Mereka masih bisa jualan, masih bisa dapat ya roda perekonomian yang jalan. Ini setuju. Tapi mungkin prosedur yang harus ini Pak Kadis sama Pak Mas Tony, prosedur untuk membatasin wisatawan non lokal ini yang mungkin harus diperketat, karena ketika kita sudah ngumpul, walaupun kita bicara masalah physical distancing itu sangat berat. Kita ada di dalam perumahan sudah bikin aturan macam-macam, bikin plakat macam-macam, ada satpam, ada macam-macam, itu masih lolos juga, masih ngumpul, masih nyambung juga. Nah ini ketika sudah wisata ngumpul, nah ini mohon ini Pak Kadis nanti mohon diperhatikan konsep dalam artian di physical distancing di dalam pariwisata ini. Itu yang satu yang harus concern saya terhadap, karena ini masih COVID dalam artian ini dan kita juga belum tahu kapan akan berakhir. Mudah-mudahan ini tidak menjadi sesuatu yang sangat didorong untuk dapat PAD dari sini. Jangan dulu untuk sementara, kita bertahan dulu, yang penting sehat dulu. Masalah PAD belakangan nanti bisa kita genjot. Yang satu itu. Yang kedua, terkait dengan rencana pengembangan kawasan mangrove itu di daerah mana Pak? Dongko? Di daerah atau di daerah Munjungan, di daerah Watu Limo Pak, Watu Limo. Oh, daerah Watu Limo. Berarti pergi ICS ya Pak? Ya. Nah, terkait ini saya punya pengalaman, saya termasuk penggemar kepiting ya. Nah, kepiting yang waktu itu saya punya kerjasama dengan Pemalang, itu kepiting Pemalang itu salah satu faktor penarik orang minat mau masuk ke Pemalang itu apa? Karena kepitingnya. Kalau Mas Tommy atau Pak Kadis bisa lewat Pantura nanti lewatin Pemalang, di situ cukup banyak yang jualan kepiting. Yang paling kenal adalah kepiting Pemalang itu rasanya. Nah ini yang menarik orang untuk datang masuk Pemalang, walaupun sudah ada tol, orang masuk Pemalang nyari makanan kepiting. Kalau hanya sekedar wisata tanpa ada istilahnya ada atraksi semacam ini, mungkin agak berat nanti memperkenalkan pariwisata mangrove di Watu Limo itu. Walaupun Watu Limo sudah bagus, ada pantai Pasir Putih, pantai Perigi, dan nanti ke arah ini juga sudah cukup bagus, tapi untuk wisata yang mangrove-nya akan agak susah kalau tidak ada istilahnya tambahan-tambahan semacam itu. Mungkin itu aja, kalau bisa nanti bisa sekali pas lagi ke Jakarta mampir ke Pemalang, daerah Pemalang mungkin bisa dipakai contoh. Itu bisa ngajak para istilahnya pegiat kuliner untuk bisa mampir di Pemalang. Itu cukup enak. Di kepiting Mamo itu sudah paling enaknya. Walaupun jelek tapi lumayan pendatangnya itu.
Itu aja mungkin. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Tony, Pak Kadis, Mbak Ilham. Terima kasih Pak Awas Suci. Ini nih yang bikin semangat ini adalah putra daerah yang walaupun mungkin sudah secara fisikly sudah merantau, tapi masih tetap punya concern untuk kemajuan daerah ya. Apresiasi dari kami nih Pak. Mangga lagi nih, kita masih Bandung. Monggo Mas Tony silakan ditanggapi masukan dan pertanyaan dari Pak Awas Suci tadi. Oke. Terima kasih Mbak Ilham. Pak Nawa, salam kenal, salam hormat dari Trenggalek Pak. Saya senang sekali tadi di awal diinformasikan oleh Mas Tanto sama Mas Ena tadi bahwa ini ada nih PT Putra Trenggalek. Itu siapa? Saya jadi pengen kenal, tapi ternyata malah bisa bergabung dengan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kemudian terkait dengan informasi dari Pak Nawa yang kami informasikan Pak, sebenarnya sentra mangrove yang sekarang ini sudah established gitu yang sudah dikelola itu memang di Watulimo Pak, tapi potensi lain ada. Misalkan di Panggul itu ada mangrove-nya, yang di sekitaran Pantai Konang ke arah Doketro itu ada. Kemudian di Munjungan ini sekarang juga lagi merintis Pak, jadi di situ ada potensi mangrove sama potensi penangkaran penyu juga yang sudah ada pokmas-pasnya juga. Nah, kenapa kemudian tadi ada rencana pengembangan menjadi eco-resort di mangrove yang namanya Cengkrong Pak kalau di Watulimo itu? Karena memang lokasinya itu nanti kelewatan JLS Pak, jalur lintas selatan. Dan ini memang menghadap langsung ke JLS. Jadi memang dari sisi pemberdayaan masyarakat tetap kita utamakan di sana. Nah, di sana memang sudah ada budidaya kepiting soka Pak, meskipun skalanya barangkali masih lebih besar yang ada di Pemalang, tapi saya yakin ini juga akan menjadi daya tarik, daya ungkit masyarakat. Kalau sekarang barangkali belum terlalu besar gitu, meskipun sebenarnya mangrove Cengkrong ini sudah kena luberannya pengunjung yang di sebelah timurnya Pak, Pantai Prigi, Pasir Putih dan seterusnya. Jadi sekarang sudah ramai sebenarnya, tapi nanti kalau JLS-nya sudah jadi ini pasti otomatis juga akan ramai Pak. Mudah-mudahan pada saat JLS jadi nanti potensi kepiting sokanya juga sudah semakin berkembang dan sampai siap saji. Seperti itu Pak, informasi dari kami. Monggo kalau ada tambahan mungkin dari Pak Kadin atau dari Mas Bambang ini dari yang dari Kabid Pemasaran Industri ini juga pemasaran dan promosi di dinas kami juga sudah bergabung. Monggo kalau ada tambahan bisa. Terima kasih Mbak Ilham. Terima kasih. Monggo Pak Bambang, apabila ada tambahan yang ingin disampaikan. Mohon maaf, mic-nya masih mute Pak. Oke. Terima kasih. Bisa didengar? Jelas sekali Pak. Monggo silakan diteruskan. Oke, terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan kami sangat mengapresiasi kegiatan semacam ini, dan salah satu presenternya adalah Mas Tony selaku Kabid Destinasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek. Tadi sudah disampaikan banyak hal, mohon maaf ini gabungnya belakangan dari OTW. Dari sisi kami pemasaran, ini nanti mohon juga ada masukan-masukan dari teman-teman ya terkait dengan pariwisata Kabupaten Trenggalek. Secara umum memang basis kami seperti sudah yang disampaikan oleh Mas Tony adalah pariwisata alam, destinasi pariwisata alam. Nah, sejauh ini integrasi antara destinasi wisata yang satu dengan destinasi wisata yang lain itu dalam hal pemasaran itu memang masih sangat kurang. Ya, artinya masing-masing destinasi itu berupaya untuk menjual secara individu tanpa melibatkan destinasi-destinasi yang lain. Demikian pula secara umum stakeholder yang terkait, misalnya Biro Perjalanan di Trenggalek juga belum terlalu banyak ada.
Alasannya kalau membawa tamu ke Trenggalek itu sebenarnya dari sisi profit juga dianggap kurang karena belum ada kerjasama yang mutual antara pelaku usaha perjalanan, kemudian pengelola destinasi dan lain sebagainya. Nah, ini sharing kami, mungkin ada masukan juga dari teman-teman nanti kira-kira hal-hal apa yang perlu dijadikan terobosan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek. Sementara ini kami di bidang pemasaran mencoba untuk mendorong teman-teman dari para pelaku usaha perjalanan wisata. Cuma karena pas COVID ini teman-teman juga slow down lagi. Walaupun awalnya sudah agak semangat itu waktu awal-awal tahun kita coba ketemu, tapi setelah COVID ini terjadi, nah ini teman-teman sangat ya antusiasmenya agak menurun karena melihat prospek pasarnya kita siapa. Nah, ini kira-kira gambaran untuk pos normal ini nanti kira-kira seperti apa gitu. Mungkin kalau ada yang bisa memberikan gambaran gitu yang kami bisa jadikan acuan nanti untuk pengembangan pemasaran yang ada di Kabupaten Trenggalek. Itu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Bambang. Mungkin Bapak Ibu, memang tujuan kita untuk sharing session setiap minggu ini untuk saling berdiskusi dan memberikan masukan. Mungkin pengalaman dari Bapak Ibu di bidang kerja masing-masing atau di tempat lokasinya masing-masing punya best practices atau punya setelah baca literatur tentang hal-hal yang kita bahas minggu ini, mangga atau monggo silakan kita bisa sharing di sini. Berikutnya mungkin beralih ya, kita dari yang mengajukan pertanyaan dengan raising hands, kita beralih ke pertanyaan yang diajukan melalui chat room. Di sini sudah ada Bapak Muhammad Pramulya. Tadi Pak Pram ya, saya bacakan pertanyaannya Pak, mohon izin. Terkait dengan pariwisata pasca pandemik ini menarik, yang justru menjadi masalah biasanya konsep roadmap ke depan terkait permasalahan yang ada, sehingga lokasi yang biasanya ramai dikunjungi seiring berjalannya waktu akan ditinggalkan wisatawan. Mungkin terkait dengan potensi kasus seperti pandemi atau tren jenuhnya wisatawan. Kira-kira apa yang bisa di-sharing dengan kami di daerah lain? Ini kelihatannya Pak Pram di daerah lain. Tadi Mas Hanto menjelaskan Pak Pram ada dari Unpan ya? Ya, di Pontianak. Ya, di Pontianak. Monggo Mas Tony. Jajan. Apakah ada yang ya, monggo. Mas Tony, apa ada yang bisa direspon atau di-share atas pertanyaan dari Pak Muhammad Pramulya? Ya, terima kasih Mbak Ilham. Tapi saya ingin memberikan informasi ke Pak Am tadi terkait dengan jenuhnya wisatawan di destinasi kami karena ada pandemi. Sekarang kami belum bisa mengidentifikasi dengan baik detail karena memang saat ini kami sedang melihat perkembangan. Tetapi secara subjektif di lapangan kami mengamati selama pada saat penutupan maupun setelah dilakukan pembukaan kembali itu sebenarnya sekitar 1 bulan sebelum dibuka animo masyarakat untuk kembali ke berwisata itu sudah mulai muncul gitu. Itu dibuktikan di lapangan, teman-teman itu sudah mulai dihadapkan dengan penolakan ke pengunjung yang mau ngeyel masuk ke destinasi kami. Tetapi kami tidak mau mengambil resiko, tetap kita sarankan untuk kembali. Itu menunjukkan memang mereka sudah ada perasaan ingin rintis gitu. Mereka pengen segera berwisata setelah di lockdown selama berbulan. Nah, saya dengan fenomena ini membuka kembali itu kami tidak terlalu peswa akan turun kunjungannya. Kalaupun nanti ikuti mereka wait and see gitu. Wait-nya dilihat dulu. Yang lain gimana nih? Kalau memang sudah banyak berkunjung, nanti saya ikut-ikut takut nih. Apalagi kalau di situ tidak ada konfirmasi kasus COVID. Saya yakin pulihnya akan cepat. Tetapi malahnya kalau kita bicara tingkat kunjungan kan mau nggak mau tetap dibatasi. Meskipun animonya besar, pembatasan itu tetap ada. Jadi dengan adanya kebijakan Pak Bupati yang membuka untuk wisatawan lokal, membatasi pengunjung dari
luar kota, kemudian membatasi jumlah pengunjung 50%, artinya paling tidak itu bisa kita sampaikan di awal bahwasanya langkah antisipasi masyarakat yang dari jauh itu sudah ada gitu. Jadi tidak kemudian langsung datang. Kita kalau udah kedatangan orang misalkan dari Malang, dari Surabaya gitu, mungkin kita akan agak bukan sungkan, tapi nggak tega juga mau usir. Paling-paling ya kita catat identitasnya dengan lengkap. Jika dia memang tidak menunjukkan gejala, ya barangkali kita bisa masuk, tapi dengan pengawasan yang lebih ketat gitu. Nah, dari 2 hari Sabtu Minggu kemarin saja, menurut saya trennya sudah banyak yang memang sudah berwisata di tempat kami. Misalkan dari Sabtu kemarin ada salah satu sentra yang Pantai Karanggongso yang memang dia peringkat 1 kunjungan wisata itu hari Sabtu kemarin, padahal kita Jumat baru buka, Sabtu sudah sekitar 500 orang. Kemudian minggunya sudah tingkat lagi sampai 3 kali lipatnya, hampir 1.600 orang. Nah, itu menunjukkan ya mungkin weekend seterusnya akan semakin banyak. Nah, tetapi kami juga punya langkah antisipasi. Artinya dengan adanya checkpoint tadi, kami berharap bisa lebih memfilter kunjungan wisatawan dari daerah-daerah yang memang tingkat penyebarannya tinggi. Gitu. Jadi itu kita sudah mencoba untuk mengantisipasi dari awal sebelum sampai ke tempat wisata. Tetapi dari sisi meningkatkan kembali kunjungan, makanya tadi seperti yang disampaikan Mas Bambang, sebenarnya sudah ada langkah kami untuk membuat paket-paket wisata yang menyatukan beberapa destinasi, sehingga yang disampaikan Mas Wawan tadi, jadi satu kali datang itu dapat banyak atraksi, sudah sekalian makannya dan seterusnya. Itu yang sekarang ini sedang kami konsep untuk dijual itu. Jadi satu paket all in pariwisata Trenggalek gitu. Kira-kira seperti itu jawaban kami. Mungkin ada tambahan dari Pak Kadin atau Mas Bambang. Monggo kalau misalnya ada tambahan, Pak. Apa yang disampaikan oleh Mas Tony tadi sudah jelas sekali. Ya, seperti itu konsep kita. Jadi kita sekarang lagi merancang konsep integrasian dari itu juga Biro Perjalanan Wisata, kemudian juga ini kami lagi ngajak dengan PHRI, Organisasi Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia yang ada di Trenggalek, untuk mencoba masih itu dengan bidang pemasaran dan promosi. Kemudian yang menarik tadi ada pertanyaan dari Pak Nawa, kalau boleh saya nambahkan sedikit terkait dengan PAD. Jadi dibukanya destinasi wisata saat ini bukan karena PAD-nya Pak, tapi memang karena dorongan apabila dia berada di rumah. Dan memang dibatasi untuk saat ini yang yang boleh masuk adalah wisatawan. Kami berupaya untuk mengurangi wisatawan ya dari luar daerah itu bisa sampai ke destinasi kami, karena mayoritas destinasi di checkpoint perbatasan kami menempatkan beberapa banner peringatan, kemudian petugas kami juga pesankan untuk sementara pariwisata Trenggalek hanya menerima wisatawan lokal, sehingga harapan kami sebelum sampai di lokasi wisatawannya dari luar daerah itu mungkin bisa kemungkinan, dan mungkin nanti Mas Tony bisa nambahkan lagi terkait dengan kayak apa ke depan dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu sementara. Pak Tony. Ya. Pak Kadin, tambahan jawaban untuk pertanyaan Pak Nawan tadi. Iya. Saya tidak melihat ada yang raise hand. Ini Mas Tanto, saya boleh minta izin nggak moderator untuk bertanya juga, boleh nggak ini double? Boleh. Ini cowok ini double nggak nih kalau saya sebagai moderator kalau bertanya? Ya mohon izin saya bertanya, Mas Tony boleh kembali share screen terkait dengan carrying capacity tadi? Carrying capacity. Nah,
Ya, terima kasih. Ini mohon maaf sebelumnya saya bertanya karena saya memang bukan orang lapangan. Saya basicnya adalah researcher. Jadi balik lagi, saya tertarik sekali nih ketika ada paparan analisis tentang hitung-hitungan carrying capacity, lalu itu kita kaitkan dengan perhitungan carrying capacity juga data dari tren kunjungan pengunjung, baik itu di weekdays ataupun weekend. Kelihatannya kalau lihat dari data yang disampaikan, dan banyak sekali ya peminatnya, dilihat dari jumlah kunjungan di setiap bulannya, rata setiap tahunnya, lalu kemudian jumlah kunjungan di weekend. Yang menarik perhatian saya ini adalah sebenarnya perhitungan carrying capacity Pantai Karanggongso dan data kunjungan wisatawan di weekend. Slide itu karena Pantai Karanggongso banyak banget peminatnya nih ya, khususnya ketika weekend, ada gap antara membludaknya keinginan wisatawan untuk masuk berkunjung ke Karanggongso dan carrying capacity yang tadi dihitung oleh Mas Tony di nomor 2. Itu bagaimana kira-kira mekanismenya ya untuk kita sebagai regulator maupun bagaimana nanti di lapangan untuk mengarahkan atau memberi briefing kepada petugas-petugas di lapangan bagaimana tetap menjaga agar mulai dengan protokol COVID, tapi juga capacity dari Pantai Karanggongso itu tidak overloaded melebihi carrying capacity, jauh melebihi dari carrying capacity yang sudah dihitung tadi. Monggo Mas Tony mungkin ada sedikit tanggapan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ilham, that's a good dan very tough question ini. Ini kalau ngadepin alumni Fulbright gini nih Mas Tanto, saya agak loginya itu apalagi jadi begini, saya memang kemarin sengaja memberi menghitung ya, karena kami harus memberikan batasan terhadap pengunjung. Kami itu sebetulnya tidak berpikir di angka 50% ini sebenarnya awalnya. Nah, akhirnya kami merasa harus menghitung nih dari tingkat tampungnya dulu gitu. Nah, karena keterbatasan waktu dan memang dari data kami juga belum sempat melakukan pertemuan secara terusnya dengan pengunjung ya. Akhirnya kami mendekatinya hanya dari carrying capacity dulu. Nah, kita hubungkan dengan teori memang harusnya seperti nggak bisa semata pengunjung kita itu tidak bisa linear dengan daya tampung destinasinya itu sendiri. Seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan, ada destinasi yang sempit tapi wisatanya membludak, ada yang luas tapi malah sepi gitu. Tetapi makanya saya perbandingkan dengan ilustrasi perhitungan berdasarkan kunjungan harian dan juga kunjungan di weekend. Nah, kenapa kami harus membandingkan ini? Karena dari dua dasar inilah kemudian yang kami gunakan sebagai pertimbangan untuk mengarahkan istilahnya itu ya kira-kira batasannya sebanyak ini. Sedangkan di lapangan secara teknis kami juga sampaikan ke teman-teman di lapangan. Misalkan untuk Karanggongso, memang hanya ini saja yang menjadi concern kami karena yang lain itu daya tampungnya masih luas, gitu. Malah perlu didongkrak pengunjungnya. Nah, khusus untuk Karanggongso, kami selalu mengingatkan teman-teman di lapangan untuk bisa mengawasi secara ketat kondisi kunjungan wisatawan gitu, di masa new normal ini. Artinya apa? Ukurannya barangkali tidak harus dari si jumlah ya, karena memang kalau dari si jumlah karena itu harian, itu memang harus di breakdown lagi. Dalam sehari itu kan bisa ada pergantian kunjungan gitu. Nah, kalau pengunjung masuk bisa kami identifikasi dari pembelian tiket. Pengunjung yang keluar yang kita tidak bisa kontrol siapa saja yang sudah keluar gitu.
Jadi caranya di lapangan kami lebih fleksibel kepada teman-teman untuk bisa menginformasikan antara yang di pos retribusi dengan petugas parkir dan petugas keamanan yang ada di lapangan untuk menginformasikan, oh ini sudah penuh nih, ya udah berarti kita nggak terima pengunjung lagi, kita arahkan ke tempat wisata yang lain. Kebetulan kan Karanggongso itu di sekelilingnya kan juga ada beberapa destinasi, makanya ini kalau misalkan park sampahnya udah penuh nih, kendaraan roda 4, roda 2, ya udah ini kami arahkan ke tempat lain. Nanti kalau sudah ada yang longgar lagi, sebagian sudah pulang, nah nanti baru kerannya dibuka lagi dari provinsi. Nah seperti itu Mbak Ilham. Jadi kalau misalkan angka 500 gitu ya, di lapangan ya barangkali tidak bisa langsung 500 itu gitu, karena memang sangat dinamis dan kunjungan di lapangan itu memang dia setelah dari tempat wisata A ke tempat B ke tempat C dan seterusnya. Jadi silih berganti seperti itu. Jadi kami lebih mengontrol dari sisi kondisi faktual di lapangan. Seperti itu Mbak Ilham. Oke, terima kasih banyak atas klarifikasinya. Jadi memang pencatatan itu ada di input point atau lalu kemudian juga kita nih mungkin pakai asumsi ya, satu mobil berapa orang, berapa yang sudah keluar, lapangan parkir bisa daya tampung berapa lagi masih kita terima, tapi kalau lapangan parkir sudah menunjukkan full load gitu, mereka ditolak masuk tapi diarahkan ke tempat lain begitu ya, untuk tetap bisa menjaga kondusivitas kondisi di lapangan khususnya di pantai Karanggongso. Sebenarnya ya saya tuh atau kita semua itu menikmati ini ya fruitful discussion yang kita lakukan di sore ini. Ini benar-benar ignite atau benar-benar ngilik-ngilik kemauan kita untuk berwisata ini ya, karena kita sudah 4 bulan lebih ini mengkarantina diri. Kalaupun keluar itu biasanya kalau bapak-bapak hanya untuk urusan ke kantor, shopping doang, habis itu pulang. Jadi benar-benar pengen nih destinasi wisata itu bisa dibuka kembali, tapi kita juga tetap sebagai pengunjung ingin agar destinasi wisata atau fasilitas wisata itu aman dan kita bisa merasa nyaman berada di situ, bisa berekreasi, tapi juga tetap bisa melindungi diri kita dan keluarga kita dari pandemi COVID-19 ini. Saya ada pertanyaan. Bapak Ibu kan? Oh ya, silakan Mas Santo. Ya. Sebetulnya lebih ke usulan ya. Saya tadi tertarik cerita dari Pak Nawa di Pemalang tadi masalah kepiting ya. Kemudian saya berpikir bahwa memang satu destinasi wisata tuh harus ada ikonnya. Jadi mungkin sama-sama sama-sama mangrove, tapi yang satu mangrove ada budidaya kepiting soka tadi kan. Jadi orang ke sana tuh nggak cepat bosan, dia stay-nya lebih lama, dia bisa menikmati kepiting soka tadi gitu kan. Mungkin perlu proses, karena ini kan dari sekedar wisata alam menjadi industri yang berputar ya. Tapi itu memang harus di-trigger. Kemudian tadi yang Pak Bambang ceritakan mengenai perkembangan antar lokasi gitu ya. Ya saya sangat berharap sih ke depannya masing-masing lokasi tadi memang harus punya unggulan-unggulannya. Jadi orang ke sana ngerasa tuh nggak rugi gitu kan. Kalau di sana ada kepiting soka, di sana lagi ada apa yang menarik, ada wahananya, misalkan wahana yang ada pantai yang ada wahananya ya. Nah kita mungkin akan susah menyatukan antara yang ada wahananya tadi dengan kepiting. Jadi di sana mungkin kepitingnya jangan ada dulu gitu kan, kepitingnya di tempat lain gitu. Nah itu hal semacam itu, artinya ada sebaran ikon, masing-masing lokasi itu punya unggulannya apa. Jangan sampai 2 atau 3 lokasi yang rebutan pengunjung dengan ikon yang sama, itu malah nggak bagus untuk daya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Santo. Mungkin Mas Tony ada tanggapan terhadap usulan Mas Santo? Ya, terima kasih Mbak Ilham. Saya pikir apa yang disampaikan Mas Santo 100% correct ya, karena semua memang harus punya nilai diferensiasi gitu. Bahkan mungkin
ini yang harus juga ditampilkan ke masyarakat. Jadi ketika misalkan kita ngomongin spasial, visualisasi secara spasial ada peta sebaran destinasi. Nah, kalau umumnya misalkan destinasi wisata pantai itu kan ada gambar ikonnya itu, simbolnya itu kan biasanya ada ombak, ada pohon kelapa. Nah itu harus mungkin sudah bisa ditambahin dari situ gitu. Oh ini ada kepitingnya. Nah, yang ini mungkin ada ikan laut misalkan atau udangnya gitu. Barangkali itu sudah bisa ditangkap. Jadi orang mau masuk itu udah, oh ini nggak cuma pantai nih, sama-sama pantainya, tapi ada yang lain yang jadi pusat perhatian di sana. Karena seperti itu ya, dan mungkin akan kami jadikan masukan buat kami Mas, supaya nanti materi promosi dan teman-teman di lapangan juga kami harus dorong untuk menciptakan added value dari masing-masing destinasi, dan juga diekspos dalam bentuk promosi pemasaran yang juga menarik dan mudah dipahami masyarakat. Oh ya, satu lagi tadi terkait dengan penyu, ada ini ya, ada tempat pelepasan bayi-bayi penyu ya? Iya. Nah ya, nah itu yang saya tahu, saya beberapa kali pernah kunjungan juga ke daerah-daerah yang punya pelepasan penyu itu, antara lain di di Jawa Barat bagian selatan ya. Itu memang menarik sekali, tapi memang bumi Mas ya, ya itu sangat menarik, tapi yang harus diketahui adalah wilayah penyu itu memang harus kosong, tidak ada pengunjung ya, jadi harus kosong. Kemudian yang untuk pelepasannya tempatnya kecil, nah itu memang dijaga untuk peturis gitu ya. Tapi kalau yang di sekitarnya itu disengaja untuk dibuat untuk si penyu itu mendarat dan bertelur gitu ya. Jadi memang perlu tidak bisa diakses oleh publik gitu ya. Mungkin itu deh. Ya, terima kasih banyak atas komennya Mas Hartanto. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, ini bukan saya ingin menginterupsi atau mengakhiri acara ini, tapi memang waktu juga yang menjadi constraint atau batasan bahasan kita, diskusi kita sore ini sangat-sangat fruitful, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi banyak orang, dan bisa mempunyai multiplier effect buat lebih banyak orang. Saya sebagai presenter dan moderator sore ini mohon maaf apabila ada kekurangan, itu semua adalah keterbatasan saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun sangat Bapak Kepala Dinas di Parbu sudah mau di acara kami dan memberikan arahan serta komen dan klarifikasi. Kami sangat menghargai waktu. Selanjutnya terakhir saya sebagai moderator adalah memperkenalkan pembicara selanjutnya di minggu depan. Jadi minggu depan kita masih punya presenter yang juga nggak kalah menariknya. Tadi beliau ada di sini bersama kita, Bapak Irawan Asaat yang tadi menyampaikan pertanyaan. Beliau minggu depan akan menyampaikan presentasi mengenai rate of greenhouse gas emission. Are we on the right track? So nanti minggu depan ini materinya tentang greenhouse gas emission. Kami tunggu lagi kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian di acara Net Talk minggu depan. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum. Terima kasih Mbak Ilham. Selamat teman-teman semua. Ya, have a nice weekend. Terima kasih Pak Kadin. Terima kasih Pak Tanto, luar biasa. Terima kasih Mas Tony. Pak Bambang, terima kasih. Terima kasih sekali. Mas Tawa, terima kasih atas kehadirannya. Mas Tony. Ditunggu di Trenggalek Pak. Nanti kalau Trenggaleknya sudah buka untuk orang di luar Trenggalek, kita mulai bikin itinerary berwisata. Saat ini saya juga minggu lalu sudah camping nih Pak. Sudah camping untuk berwisata, tapi ingin wisata yang aman, jadi ya ke gunung gitu. Di alam insya Allah kalau asal physical distancing masih enak kalau di alam. Iya. Ini tempatnya di Trenggalek Pak Nawa. Kami tunggu Pak di Trenggalek, teman-teman kami tunggu semua di Trenggalek. Insya Allah kita
kontak. Oke, makasih. Terima Assalamualaikum. kasih semua. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih banyak Mas Anto.